Baiklah, perkenalkan nama saya Fazila Idra dengan NIM 23200 11021. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu dari mata kuliah Statistika Terapan, yang mana itu dosen pengampunya Ibu Dian Indriani. Di sini saya mengambil judul pengaruh aplikasi TikTok terhadap perilaku generasi Z pada mahasiswa-mahasiswi program studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur angkatan 2023 Politeknik STI Alan Jakarta. Lanjut saja, itu saya akan membahas bagian populasi dan sampel. Nah, di sini saya menggunakan rumus Lovin. Walau sebenarnya kan ada dua cara, ada dengan teori Sugiono, yaitu 30 sampel minimal, dan dengan rumus Lovin. Di sini saya menggunakan rumus Lovin. Di sini itu populasinya mahasiswa MSDMA A dan B itu jumlahnya 60 orang, dan dengan margin error 10%, dihitung dengan rumus Lovin itu mendapatkan 37,5, dan apabila dibulatkan menjadi 38 sampel. Jadi 38 sampel ini maknanya saya membutuhkan 38 responden untuk mengisi kuesioner saya. Kemudian setelah diketahui responden yang dibutuhkan, saya membuat kuesioner ini. Di kuesioner ini saya membuat pernyataan terkait judul saya tadi untuk variabel X dan Y. Itu ada total 17 pertanyaan. Dari pertanyaan 1 sampai 12 itu mengenai variabel X, dan dari 13 sampai 17 itu mengenai variabel Y. Setelah mendapatkan hasil dari kuesioner tersebut, kemudian saya input datanya ke Excel. Nah, ini data untuk yang variabel X di kolom warna ungu, dan kolom hijau ini untuk data Y. Lanjut, itu setelah didapatkan datanya, kan sampai 38, nih, saya urutkan nilainya dari minimal ke maksimal. Berarti didapatkan nilai minimalnya 24 sampai ke nilai maksimalnya 48. Nih. Lanjut, itu saya bahas data kelompok. Di sini ada N. N itu yang tadi ya, sampel 38. Lanjut ke median. Median itu dicari dari rumus median, terus yang ini itu diblok sampai ke bawah caranya. Sampai 48 tadi. Terus ya, udah enter. Nah, dapatlah hasilnya 37. Lanjut itu itu dengan rumus average, tapi sama saja diblok dari atas sampai bawah. Untuk Q1, untuk nilai kuartil 1, 2, 3, itu sebenarnya sama, di blok juga, hanya saja ada penambahan dan perbedaan di akhirnya ini. Jadi setelah di blok atas sampai bawah, lalu ada titik koma. Kalau untuk kuartil 1 ya di sininya 1, untuk kuartil 2 di sininya 2, untuk kuartil 3 juga begitu. Jadi perbedaannya hanya di sana. Lanjut ke jangkauan, itu didapatkan dari pengurangan nilai maksimal dengan nilai minimal. Nih, bisa manual aja. 48 dikurang 24 berarti hasilnya 24. Lanjut, IQR itu nilai Q3 dikurang Q1. Berarti hasilnya 9. Nilai lift didapatkan 20,5. Nilai love-nya 7. Nilai UOF-nya 70. Lalu banyak kelas ini dapat dari rumus 1 ditambah buka kurung 3,3 dikali buka kurung log buka kurung U7. U7 itu ini ya, sampel, terus tutup kurung 3 kali. Dapat 6,21. Lalu lanjut ke panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya didapatkan dari jangkauan dibagi banyak kelas. 24 dibagi 6,21 ini dapat hasilnya 3,86.
Lanjut, simpangan data baku itu dengan rumus STDF tetap di blok dari atas sampai ke bawah. Terus ini koeferensi variasi itu didapat dari simpang data baku dibagi mean ya, terus dikali 100. Dapat hasilnya 17,38. Dan untuk variansi rumusnya itu var terus blok dari atas ke bawah. Dapatnya 43,88. Lanjut, simpangan data rata itu dengan rumus AVDF di blok dari atas ke bawah dapat 6. Lalu minimumnya nilainya 24 dan nilai maksimumnya 48. Di sini saya akan menjelaskan kenapa di sini ada 7 dan 4. Nah, sebenarnya untuk banyak kelas itu sebenarnya banyak rentangan data ini. Jadi kan dimulai dengan data terkecil kan 24. Dengan data terpaling besarnya 48. Jadi, ini tuh kan ada 6,21 dan banyak kelasnya 3,86 ya. Setelah kita hitung nih per 44, kan ini bisa kita langsung buatkan nih 3,86, langsung kita buatkan 4 karena dia mendekati ke atasnya. Jadi langsung 4 aja. 24 sampai 27 kan itu 4 kan, berarti itu panjang kelasnya. Jadi panjang kelas itu jarak antar rentangnya itu. Jadi per rentangnya itu jarak angkanya ya 44, 4, 4, 4. Jadi 24, 27, 28, 31, seterusnya seperti itu. Dan untuk banyak kelas itu kan kita awalnya ragu nih, 6,21 masuknya ke 6 aja atau 7 gitu. Setelah dihitung sampai ke 48 nih, didapatkan ternyata ada 7. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti itu banyak kelasnya ada 7. Lanjut ke sini. Nah, tabel nilai total. Tabel nilai total ini tuh kan kita udah perentangnya kita udah tahu. Untuk interval 1 itu nih dapat dari rentang nih 24 sampai 27. Angka yang paling kecil mana? 24. Berarti interval satunya 24. Untuk interval 2 berarti 27. Di sini yang angka terbesar. Berarti masuknya 27 itu ke interval 2. Selanjutnya juga seperti itu. 28 interval 1, 31-nya interval 2, dan seterusnya. Untuk frekuensi, itu frekuensi ini tuh didapatkan dari berapa banyak angka yang ada di rentang segitu. Nih, kan 24 sampai 27. Berapa banyak angka yang ada di rentang segitu? Kita lihat kan cuma 24 aja. Berarti 1 di sini. Seterusnya begitu. Kita lihat aja, kita pantau data yang telah kita urutkan tadi. Nah, untuk lanjut ke frekuensi kumulatif. Di frekuensi kumulatif ini, didapatkan angka 1 itu dari sebelahnya tadi. Oke. Dan untuk 7 di bawahnya didapatkan dari penjumlahan dari ini di atasnya dengan samping sebelumnya. Jadi itu tuh ibaratnya di atasnya dijumlahkan dengan serong kiri bawahnya. 1 tambah 6, 1 tambah 6, 7. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 10, 22. Jadi seperti itu. Lanjut ke nilai tengah. Nilai tengah itu didapatkan dari penjumlahan interval 1 dan interval 2. Lalu dibagi 2. Nih, dapat hasilnya seperti ini. Dan ini untuk di bawahnya perlu diketahui itu saya jumlahkan ya. Untuk perkalian frekuensi kumulatif ini dikali dengan nilai tengah. Jadi ini dikali. Ini ya, kolomnya AB, AC ya. Berarti 1 kali 25,5 tetap ya 25,5. Seterusnya seperti itu. 7 dikali 29,5 jadi hasilnya 206,5. Lanjut ke 4 kolom X bar. Nah, 4 kolom X bar ini ada yang di sini dan ini itu kan tidak pakai pangkat 2. Sedangkan yang ini sebelahnya dengan yang sebelahnya lagi ini pakai pangkat 2.
Untuk yang pertama, itu tuh didapatkan dari rumusnya absolut di dalam kurung nilai tengah dikurang dengan mean. Jadi ini dikurang dengan mean. Dapat hasilnya ini, seperti di bawah ini. Nah, terus lanjut ke X bar kedua. X bar kedua ini didapatkan dari senilai X bar 1 yang ini. Jadi tuh tinggal masukin eh, sama dengan klik kolom sebelahnya sini, terus di pangkat 2. Jadi tuh ini ya, dapat hasilnya seperti ini. Seterusnya sampai ke bawah. Sampai ke bawah sini, lalu dijumlahkan dengan rumus sum. Jadi buat pentotalkannya itu dengan sum ya. Lanjut ke X bar ketiga, itu didapatkan dari perkalian nih frekuensi dikali dengan yang ini. Kalau misalnya ini nggak ada pangkat, dikalinya sama ini. Sementara buat yang ada pangkat 2 itu dikalian dengan yang pangkat 2 lagi. Jadi perbedaannya cuma di sini itu frekuensi dikali dengan yang ini buat isian yang ini. Kalau untuk yang pangkat 2 isiannya yang ini berarti frekuensi dikali dengan kolom yang ini. Yang ini gitu. Seperti itu. Sampai ke bawah dan setelah dapat hasilnya tinggal dijumlahkan per kolom gitu. Per kolom ini dapat hasilnya seperti ini ya. Nih. Lanjut ke tabel di bawah. Nah, ini tuh lebih menjelaskan kuesioner kita. Jadi, berapa banyak yang setuju, tidak setuju, seperti itu. Nah, dapat dilihat ini tuh kan banyak merahnya. Berarti, untuk yang sangat tidak setuju tuh, sangat sedikit orang yang menjawab itu. Dari banyaknya pertanyaan, sangat sedikit yang menjawab itu. Dan untuk sangat setuju, ini kan hijau, kebanyakan sangat rata-rata hijau. Berarti di sini itu maaf di sini berarti yang paling terbanyak itu yang ini. Nah, di sini berarti paling banyak yang setuju. Kenapa saya mengambil 4? 4 hanya 4 penilaian karena kalau mengambil 5 itu ada angka tengah kadang-kadang maka akan menghasilkan nilai yang tidak fair gitu. Jadi tidak tahu data ini mengarahnya ke baiknya saja atau buruknya saja. Karena tidak dapat kesimpulan juga dari sana. Makanya saya mengambil hanya 4. Sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Lalu di sini itu sebenarnya kan bisa hitung manual saja. Cuma saya memilih dengan rumus saja, dengan menggunakan rumus kontif. Terus pertanyaan, seperti misalkan X1, itu berarti perlu dicari per baris gitu. Dengan rumus kontif. Kalau satu ya di blok dulu dari atas ke bawah nih X1-nya terus ditambahin titik koma 1. Kalau 2 ya 2, 3 ya 3, seterusnya kayak gitu. Nah, lanjut untuk persentase itu didapatkan dari sini. Sebenarnya kan walaupun bisa manual, saya memilih menggunakan rumus ya semuanya. Jadi ini dengan quick analysis lalu total. Nah, dapat hasilnya. Barulah saya salin ke sini. Nah, ini untuk penjelasan tabulasi data, itu ada median data berkelompok ya. Pertama, itu rumusnya, ini hasilnya ya. Rumusnya LI ditambah dalam buka kurung 2 kali, tuh, ini. N atau sampel dibagi 2, terus tutup kurung, dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median dikali panjang kelas atau C. Tutup kurung mendapatkan hasil 45,7. Selanjutnya itu ada modus data berkelompok. Nih, hasilnya 38 ya. Itu didapatkan dari rumusnya LI yang ini dibagi eh, ditambah buka kurung 2 kali segitiga satunya ini 5 lalu dibagi buka kurung lagi segitiga satu lagi nih
ditambah segitiga 2, tutup kurung 3 kali, dikali C atau lebar interval modus. Nggak tutup kurung lagi, udah langsung enter, dapat 38. Selanjutnya ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu didapatkan dari total rumus pertama. Nih, rumus pertama itu total dari X bar pertama dibagi dengan sampel 38. Jadi menghasilkan dibagi dengan total nilai tengah. Total nilai tengah. Sini. Dibagi dengan 263. Jadi yang ini tadi dibagi dengan ini. Lalu untuk menghasilkan 1,29 ya hasilnya. Lalu untuk selanjutnya ada varians kelompok. Varians kelompok di sini standar deviasi dulu. Standar deviasi itu didapatkan dari si rumus keempat ini, X bar keempat dibagi dengan ini, dengan sampel yaitu 38, mendapatkan hasil 40,69. Lalu kenapa di sini ada 6,38? Itu didapatkan dari rumus SQRT, buka kurung, langsung masukin ini. Ya, set 43 dalam kurung, udah enter, dapat hasilnya 6,38. Lanjut varians kelompok. Ini sebenarnya sama saja dan hasilnya pun sama. Nih. Dengan sampel, dibagi sampel ya. Untuk bar keempat tadi, total bar keempat tadi dibagi sampel, dapatnya 40,69 juga. Dan terakhir itu ada koefiensi variasi data berkelompok. Didapatkan dari standar deviasi 6,38 ini, yang ini ya, dibagi dengan X itu rata-rata hitung 38,1, lalu dikali 100. Maka dapat hasilnya 17%. Nah, di sini untuk lebih jelasnya itu sebenarnya ini opsional. Saya menambahkan diagram presentasi data masing-masing, data X dan data Y. Untuk data X ini, untuk data Y juga ada nih. Dan ini yang pie chart. Pie chart ini tuh saya tambahkan untuk lebih memperjelas lagi per kolom sangat tidak setuju sampai sangat setujunya. Jadi untuk yang ini tuh total keseluruhan ini ya didapatkan di sini. Sedangkan untuk pie chart itu hanya per kolom masing-masing ini aja gitu, atau ini aja ke bawah, atau ini aja ke bawah. Oke, seperti itu. Sebenarnya saya juga mencantumkan ya di dalam paper agar lebih lengkapnya. Itu dapat dilihat di bagian akhir di pembahasan. Nih. Ada tabel responden, presentasi responden, dan diagram hasil. Dan juga ada kesimpulan. Nih. Namun ini saya perjelas untuk respon yang nomor 17 itu respondennya sama rata. Jadi yang tidak setuju dengan yang sangat setuju itu sama banyak. Jadi ya cukup imbang. Sulit diambil kesimpulan mana yang mayoritas. Itu aja sih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau ada yang tidak paham ada yang kurang paham dengan apa yang saya sampaikan. Ini cukup dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.